Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mawardi. Video ini kita akan membahas analisis varian satu jalan sel tidak sama dengan contoh menggunakan SPSS. Nah, tapi saya sampaikan bahwa sel sama dan sel tidak sama ketika Anda menganalisis menggunakan SPSS itu caranya sama ya. Nah, di sini adalah video berkaitan dengan saya pengen membandingkan antara hitungan yang kita sudah bahas pada video sebelumnya, ini hitungan dengan menggunakan SPSS itu sama atau tidak. Ya, seharusnya sama, karena di SPSS itu sistem itu menghitung ya dengan rumus-rumus yang sudah ada gitu ya. Kita langsung saja bagaimana cara contohnya. Mana contohnya? Ini contohnya saya tunjukkan terlebih dahulu. Saya perbesar. Contohnya ini. 4 media pembelajaran diberikan kepada kelas yang berbeda. Keempat kelas tersebut saling bebas antara kelas satu dengan yang lain. Setelah diberikan media pembelajaran berbeda, diberikan tes terstandar dan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini misalkan prestasi gitu ya. Prestasi belajar. Jika tingkat signifikansinya 5%, tentukan apakah media mempengaruhi hasil belajar. Nah, ini sel tidak sama itu ditujukan dengan jumlah datanya itu berbeda. Ya, ini 5, ini 8, ini 6, ini 10. Nah, jumlah datanya. Nah, langkahnya sama ya. Langkahnya ini menentukan hipotesis. Hipotesisnya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Hipotesis alternatifnya paling sedikit ada 2 rata yang tidak sama ya, ini. Kemudian atau kalau misalkan kita menggunakan kalimat bisa misalkan ini, media pembelajaran tidak berpengaruh terhadap prestasi. Hipotesis alternatifnya adalah media pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi. Apa yang digunakan? 5%. Statistik uji yang digunakan nanti analyze, compare mean, one way ANOVA, pilih prestasi sebagai dependent list dan media sebagai faktor list, kemudian oke. Nah, kita langsung ke lembar SPSS-nya. Cara inputnya ya, Anda perhatikan. Ini Anda masukkan prestasi ini prestasi 4, 4, 5, 6, 6. Ini adalah nilainya. Nah, kemudian yang di sini adalah media pembelajarannya. 1 ini adalah media A, 2 adalah media B, kemudian 3 adalah media C, dan 4 itu adalah media D. Gitu. Cara inputnya seperti ini. Ada 2 variabel gitu. Kemudian kita definisikan variabelnya. Prestasi itu nanti numerik, kemudian skala pengukurannya adalah scale. Nah, scale ini adalah di dalamnya ada interval dan rasio gitu ya. Kemudian media pembelajaran itu kita gunakan numerik ya. Jadi kita gunakan angka ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Kemudian Anda definisikan di sini. Di sini masukkan ya. Kemudian skala pengukurannya adalah nominal, media pembelajaran nominal. Setelah itu Anda klik analyze, compare mean, kemudian one way ANOVA. Kemudian prestasi masukkan ke dependent list, media Anda masukkan di faktor list. Begitu ya. Kemudian Anda klik saja OK. Nah, akan diperoleh hasil analisis variannya adalah ini. Yang kita perhatikan adalah ini, nilai ini, signifikansi ini ya, atau nilai P-nya ya. Nilainya adalah 0,001. Apakah nilainya sama? Harusnya sama. Nah, saya coba tunjukkan. Ini kalau menggunakan manual, ini menggunakan SPSS, nilainya sama ya. Perhatikan. Ya, ini JKA-nya 37,328. 37,328 ya. Ini pembulatannya seperti ini.
Nah, kita langsung lihat saja F-nya ya. F-nya nilainya ini 7,8750. Nah, ini sama ya, 7,575 sekian ya. Kemudian kalau di ANAFA itu kita langsung bisa mengetahui signifikasinya itu nilai ini jatuh pada berapa persen gitu ya. Kalau di sini kita harus menentukan dulu 5% itu nilai F-nya berapa. Nah, kalau di SPSS langsung bisa ditunjukkan, oh ini signifikasinya adalah 0,001. Anda perhatikan sini, saya perbesar. Nah, kita akan menentukan kesimpulannya. Tentukan dulu daerah kritis. Daerah kritisnya itu kan P sama 0,05. Artinya daerah kritisnya berarti sama dengan P di mana P kurang dari 0,5. Kurang ya. Nah, padahal kita cari nilainya 0,01 ya tadi ya. Ini ya, 0,01 ya. P value-nya adalah 0,01. Kurang atau lebih? Kurang dari 0,05 ya. Kalau kurang dari 0,05 maka P value-nya ini adalah anggota daerah kritis. Kalau anggota daerah kritis maka keputusan ujinya adalah H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, kesimpulannya apa? Paling sedikit ada dua rata yang tidak sama, atau kalau misalkan menggunakan kalimat adalah media berpengaruh terhadap prestasi. Bagaimana pengaruhnya? Perlu uji lanjut ya. Jadi mana yang lebih baik ini rata-ratanya antara media A, media B. Nah, nanti perlu ada uji lanjut. Begitu ya, menggunakan SPSS, mudah-mudahan bisa difahami. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.